Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga keadaan kalian sehat-sehat semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pokok hakikat dan perlindungan hukum di Indonesia. Pada pertemuan pertama, kompetensi dasar yang kita pelajari adalah yang pertama, yaitu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kedua, kompetensi dasarnya adalah mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, untuk pembelajaran hakikat dan perlindungan hukum di Indonesia, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran PBL pada materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, peserta didik mampu menganalisis konsep perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Yang kedua, selama proses diskusi, peserta didik mampu menganalisis pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Yang ketiga, selama proses kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menalar hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. 4. Selama proses kegiatan presentasi, kelompok peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan tepat. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini, pertama, jadi anak-anak akan mempelajari tentang hakikat dan perlindungan hukum di Indonesia dengan berbagai konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Oke, untuk selanjutnya, slide yang selanjutnya, coba perhatikan gambar di bawah. Di sana sudah terlihat beberapa gambar tentang kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, ada kasus demonstrasi oleh anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak SMA. Kemudian yang kedua ada kasus narkoba. Yang ketiga ada pencurian. Kemudian yang keempat ada pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar tersebut. Apakah gambar di samping tergolong perbuatan baik? Kemudian coba kemukakan pendapat kenapa hal tersebut bisa terjadi. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut tidak terjadi. Jadi anak-anak perhatikan gambar yang sudah ditampilkan. Jadi anak-anak bisa menyampaikan bagaimana proses untuk mengatasi hal-hal tersebut biar tidak terjadi di masyarakat maupun di kalangan pelajar. Slide berikutnya tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana konsep penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan masyarakat yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini tidak terlepas dari fungsi hukum untuk melindungi hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan syarat manusia juga menjaga kepentingan dari orang lain. Hak-hak asasi manusia harus benar-benar dijaga oleh penegak hukum, jangan sampai penegak hukum melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada hakikatnya, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Artinya pemerintah memberikan jaminan kepada warganya biar terhindar dari perkara-perkara maupun unsur-unsur yang mengandung negatif. Yang kedua, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara. Artinya, hak-hak warga negara dijamin kepastian hukumnya oleh sebuah negara.
Yang ketiga, adanya sanksi hukum bagi pihak pelanggarnya. Di sini artinya sanksi hukum bagi pihak pelanggarnya, jadi siapapun yang melanggar dalam hal ini pasti akan dikenakan sanksi oleh sebuah negara, karena negara mempunyai aturan-aturan yang telah ditetapkan karena negara kita adalah negara hukum. Contoh peraturan perlindungan hukum. Yang pertama, Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Yang kedua, Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yang ketiga, Merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang selanjutnya, Hak Paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Yang terakhir yaitu varietas tanaman. Jadi contoh-contoh peraturan perlindungan hukum ini benar-benar dijaga oleh negara. Jadi setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi oleh sebuah negara. Nah, siapa saja yang mendapatkan perlindungan hukum di negara kita? Jadi setiap warga negara yang berada di Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban mendapatkan suatu perlindungan di Indonesia. Perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Jadi para tersangka dalam hal ini sebagai warga negara berhak mendapatkan yang namanya perlindungan hukum, bukan saja masyarakat yang notabene adalah masyarakat biasa yang tidak bersalah maupun yang benar. Tersangka pun dalam hal ini berhak mendapatkan yang namanya perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Proses penegakan hukum. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan dengan baik. Proses penegakan hukum merupakan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam mengatur setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegakan hukum. Oke, untuk selanjutnya, slide pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Jadi sebagai negara hukum, negara Indonesia wajib melaksanakan upaya perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, negara wajib melindungi semua warga negaranya tanpa memandang apakah warga negaranya kaya, miskin, maupun bersalah. Dalam hal ini, negara wajib melindungi semua warga negaranya. Yang ketiga, negara memiliki kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan untuk memaksa semua warga negaranya untuk mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, negara memiliki kekuasaan yang mutlak. Artinya, tidak memandang apakah dia itu seorang pejabat atau seorang penjahat dan sebagainya. Jadi negara memiliki kekuasaan dalam hal ini untuk menjamin pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang keempat, tegaknya supremasi hukum. Hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kelima, tegaknya keadilan. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Keenam, mewujudkan perdamaian. Perdamaian bisa terwujud jika semua orang merasa dilindungi di setiap bidang kehidupan. Hal itu apabila peraturan-peraturan dilaksanakan. Proses perlindungan dan penegakan hukum dikatakan berhasil apabila yang pertama, hukumannya. Peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Jadi ideologi negara sangat menentukan bagaimana peraturan-peraturan yang dibuat sesuai dengan apa yang terdapat di negaranya. Yang kedua, penegak hukum. Dalam hal ini penegak hukum harus bersifat profesional sesuai dengan tugasnya. Dalam hal ini pemerintah tidak memihak apakah keluarganya, apakah orang miskin, apakah dia itu seorang pejabat. Dalam hal ini penegak hukum harus bersifat baik terhadap sesamanya. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat dalam hal ini harus mengetahui bagaimana mentaati hukum yang berlaku. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Yang keempat, sarana dan fasilitas. Tenaga manusia yang terampil, organisasi, baik peralatan yang memadai dan dana yang cukup. Hal ini sangat menentukan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum untuk keberhasilan menjalankan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Demikianlah tentang materi hakikat perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.